Selamat pagi semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang client side scripting pada halaman web yang interaktif. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang teori daripada website serta jenis-jenis website dan pengertian daripada website interaktif itu sendiri. Kalau kemarin tentang teorinya, hari ini kita akan belajar praktiknya. Praktiknya di sini yaitu kita menggunakan JavaScript. Kenapa JavaScript? Karena fungsi daripada JavaScript itu sendiri yaitu untuk membuat halaman web menjadi interaktif dan menarik bagi para pengunjung. Sebelum melakukan ke bagian praktik, yaitu melakukan coding dengan menggunakan JavaScript, kita pahami dulu pengertian daripada JavaScript. JavaScript adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi serta dinamis yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih menarik dan interaktif. Dalam penulisan JavaScript pada HTML, terdapat dua jenis penulisan, yaitu script internal dan script eksternal. Script internal yaitu jenis penulisan JavaScript yang dilakukan di dalam file HTML, baik ditulis pada tag head maupun tag body. Sedangkan untuk penulisan script eksternal, penulisan JavaScript yang dilakukan terpisah dengan file HTML-nya. Cara ini seringkali digunakan oleh web developer karena lebih dinamis dan mudah pada saat untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada JavaScript yang digunakan oleh banyak halaman web. Sebenarnya, jika disadari, kedua jenis penulisan JavaScript ini sangat mirip dengan jenis penulisan daripada CSS, yaitu jenis penulisan internal style sheet dan external style sheet. Berikutnya, kita masuk ke bagian pembuatan JavaScript pada halaman web. Di sini, kita akan belajar untuk menampilkan teks yang interaktif dengan menggunakan JavaScript dalam 3 cara. Sebenarnya, cara menampilkannya sangat banyak, tetapi kita akan membahas 3 yang paling dasar. Yang pertama adalah perintah write, atau lebih tepatnya document.write, yaitu perintah yang digunakan untuk menuliskan teks pada halaman web. Perintah ini sebenarnya mirip seperti penggunaan tag P maupun tag H1, yaitu untuk mencetak teks. Di sini juga saya sertakan contoh kode JavaScript sederhana dalam menggunakan perintah document.write. Untuk penulisan JavaScript-nya sendiri bisa diletakkan baik pada bagian head maupun body. Untuk contoh di sini, JavaScript diletakkan pada bagian head. Dan juga untuk memulai sebuah JavaScript selalu dimulai dengan tag script dan diakhiri dengan tag \script, serta tambahkan atribut language yang dimana isi atributnya adalah JavaScript pada bagian tag script. Kenapa ditambahkan atribut language dan kenapa isinya adalah JavaScript? Karena untuk mendeskripsikan bahwasannya isi daripada tag script itu sendiri adalah JavaScript. Selanjutnya adalah cara yang kedua, yaitu adalah dengan menggunakan perintah alert. Perintah alert adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan teks daripada kode JavaScript dengan tampilan kotak dialog. Perintah ini biasanya digunakan untuk memperingatkan atau menjadi salam pembuka untuk pengunjung yang berkunjung ke halaman website tersebut. Berikut juga saya sertakan contoh daripada penggunaan perintah alert dengan menggunakan kode JavaScript. Untuk contoh perintah ini, tag script diletakkan pada bagian body, berbeda dengan perintah yang sebelumnya, yaitu diletakkan pada bagian head. Cara ketiga atau yang terakhir adalah dengan menggunakan perintah inner HTML. Perintah ini sebenarnya hampir sama dengan perintah document.write, yaitu untuk mencetak teks pada halaman web. Yang menjadi pembeda adalah dari cara menampilkan teksnya. Jika pada perintah write hanya langsung menuliskan teks yang ingin dicetak dan ditampilkan pada halaman web, lain halnya dengan perintah inner HTML,
yaitu sebelum dicetak, terlebih dahulu dibuat ID yang kemudian ID tersebut akan dipanggil jika teks tersebut ingin dicetak dan ditampilkan ke halaman website. Jadi, itulah 3 cara dasar dalam mencetak dan menampilkan hasil daripada kode JavaScript pada HTML. Selain ketiga cara ini, masih ada banyak cara lain yang bisa kalian cari di internet tentang JavaScript lainnya yang dapat membuat halaman web menjadi lebih menarik dan interaktif bagi pengunjung web. Jadi, itu saja untuk hari ini. Kalau ada yang kurang jelas atau paham tentang materi ini, kalian boleh bertanya kepada saya lewat WA selama jam pelajaran. Dan juga, bagi yang belum mengumpulkan tugas serta ujian kemarin, silakan dikerjakan dan dikumpulkan segera. Serta, untuk tambahan informasi, mungkin untuk minggu depan, kita sudah bisa masuk dan menggunakan lab kembali. Jadi, persiapkan semuanya yang perlu dibawa pada saat lab. Terakhir, terima kasih telah melihat dan mendengarkan video ini sampai selesai, dan selamat belajar untuk kalian semua.